Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub atau bisa juga disebut dengan koordinat polar. Oke, sudah sangat dikenal ya, koordinat kartesius itu biasanya misal ada sumbu Y, sumbu X, kemudian ada garis, ada titik ya, misal ada titik. Kita misalkan ada titik P di sini, maka titik P ini X, Y ya, di mana Y-nya itu segini. Y-nya di sini, X-nya di sini ya. Nah, adapun koordinat kutub itu yang ditulis itu bukan jarak dari titik P itu bukan ditulis dari jarak dengan sumbu X dan jarak dengan sumbu Y. Namun di sini koordinat ini berarti koordinat kartesius. Jadi kartesius ya. Nah, selanjutnya ini koordinat kutub. Perbedaannya di mana ya? Letak perbedaannya yaitu dalam hal mengilustrasikan titik P ini sama-sama dia misalnya sama nih titik P. Kalau yang koordinat kartesius mah dinyatakan dalam X, Y. Namun kalau dalam koordinat kutub itu dinyatakan dengan R dan di sini sudut. Nah, berarti P ini R, alfa. Jadi panjang titik ini adalah R itu kan panjangnya si ini kan. Nih, ini misalnya segitiga. Nah, segitiga siku kan. Nah, ini ada R, panjangnya dari titik 0,0 ke titik B itu R, kemudian ada sumbu yang derajat yang terbentuk, yaitu kita misalkan dengan alfa. Itulah yang dimaksud dengan koordinat polar. Jadinya sebuah titik P ditandai dengan jauhnya terhadap titik pangkal yaitu titik 0 dan R adalah jarak titik P ke pusat 0. Gitu. Jadi ini nih dari sini ke sini. Nah, sini. Oke. Sekarang bagaimana hubungannya sehingga ada satu gabungan dari dua koordinat tersebut sehingga menghasilkan hubungannya adalah hubungannya jika di sini masih titik P, ini titik P, maka titik P ini bisa kita nyatakan X, Y dan sama dengan juga P ini adalah R, alfa ya. Di sini ya, di sini Y, di sini X, di sini sudut yang terbentuk ini R. Oke, lantas apa ya setelah kita tahu hubungannya, lantas bagaimana? Nah, ini kaitannya dengan trigonometri, maka akan diperoleh suatu persamaan yang berkaitan dengan trigonometri ya. Contohnya dengan cos alfa. Oke, cos alfa sebagaimana kita telah pelajari, cos alfa itu definisinya adalah samping permiring ya, samping permiring. Sini samping permiring atau kita tulis sampingnya yang jadi samping adalah X, yang miring jadi R ya. Oke. Nah, ternyata lihat perbandingan, maka kita punya nilai X itu X sama dengan R cos alfa ya, R cos alfa.
Dari mana? Dari sini, dari persamaan ini, cos alfa sama dengan X per R, maka X sama dengan R cos alfa. Bagaimana dengan yang lainnya, dengan sin? Nah ini berarti ini saya pindahkan, maka menjadi X sama dengan R cos alfa. Kemudian kalau sin alfa sama dengan depan per miring Y per R. Nah maka Y nya itu kita bisa tulis Y sama dengan R sin alfa. Oke, dengan R-nya, dengan Pitagoras kita bisa peroleh R sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan oke, sampai sini ya. Kemudian yang tan alfa sama dengan Y per X. Dengan demikian kita bisa tuliskan hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub itu sebagai berikut. Yang pertama adalah koordinat kutub P R ini dapat diubah menjadi koordinat kartesius. X, Y dengan X dengan X sama dengan R cos alfa dan Y sama dengan R sin alfa. Jadi tadi tujuan dari menggabungkan koordinat tersebut agar kita tahu X itu sama dengan R cos alfa dan Y itu sama dengan R sin alfa. Jadi ini harus perlu diingat, yang ini harus diingat karena nanti kita akan gunakan di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah sebaliknya ya, yang kedua koordinat kartesius yaitu P X, Y itu dapat dinyatakan atau dapat diubah menjadi koordinat polar atau koordinat kutub ya. Koordinat kutub dengan R sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat plus Y kuadrat dan tan alfa sama dengan Y per X gitu. Ini kesimpulan dari penjelasan tadi. Sekarang kita lihat contoh soal bagaimana merubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Oke, misal diberikan
koordinat titik titiknya adalah A dengan A-nya 2 akar 3, negatif 2. Coba kita akan mengubah soal ini menjadi koordinat kutub. Pertama, kita sudah memiliki nilai X sama dengan 2 akar 3. Kemudian nilai Y-nya sendiri dari soal yang diberikan kita punya negatif 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai R-nya. Kenapa kita harus mencari nilai R? Pertama, ini kan dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub kita, karena kita perlu nilai R dan nilai alfanya, sudutnya ini nih, yang ini ya. Makanya kita perlu R-nya sih berapa sih gitu. R-nya itu berapa? Caranya bagaimana? Dengan Pitagoras. Jadinya X-nya dikuadratkan 2 akar 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Oke, sama dengan akar dari 2 akar 3 kuadrat. Ya. 2 akar 3 dikali 2 akar 3 sama dengan 4 dikali akar 9, atau 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita punya ini 12 ditambah 4 ya. Negatif 2 diangkatkan 2 jadinya 4 positif. Jadi kita punya R-nya itu akar 16. Kita tahu akar 16 adalah 4. Jadi kita sudah punya R. Sekarang yang kita harus cari adalah sudutnya berapa. Nah, dengan cara apa? Dengan cara si tan alfa. Nah, tan alfa di sini ya. Ini saya hapus. Tan alfa sama dengan Y per X, berarti negatif 2 dibagi 2 akar 3. Nah, ini udah negatif 2 dan 2, berarti negatif 1 per akar 3. Kita sederhanakan lagi, jadinya negatif 1 per 3 akar 3. Nah, negatif 1 per 3 akar 3 berada pada kuadran 2, yaitu alfanya sama dengan, berarti alfa kan tan alfa yang hasilnya negatif 1 per 3 akar 3, berarti yang dia negatif ya kan. Tan itu negatif di kuadran berapa aja? Di kuadran 2 dan ini ya, 2 dan 4 kan ya. Nah, kemudian ini tapi dia nilainya negatif 1 per 3 akar 3, maka ini di kuadran 2. Berapa tannya? Tannya adalah 150. Alfanya adalah 150 derajat. Sehingga ketika kita akan mengubah koordinat titik A menjadi koordinat kutub, ini menjadi A ininya 4,150 derajat. Oke, selanjutnya yang kedua, dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Ya, misal diketahui koordinat kutubnya misalkan B aja ya. B-nya itu 8,120 derajat.
derajat. Nah, nyatakan dalam koordinat kartesius. Maka jawab ya, jawab. Kita punya yang diberikan soal adalah R sama dengan 8, kemudian alfanya sama dengan 120 derajat sudutnya ya. Maka kita rubah menjadi suatu nilai X dan nilai Y. Di awal kita sudah dijelaskan bahwa X itu sama dengan R cos alfa ya kan. Nah, selanjutnya sama dengan R nya sudah tahu 8 cos 120 derajat. Cos 120 derajat dia di kuadran 2 kan, maka dia sama dengan negatif sin 30 atau negatif cos 60 ya, sehingga hasilnya 8 dikali dengan negatif setengah. 8 dikali dengan negatif setengah hasilnya sama dengan negatif 4. Untuk nilai Y nya, Y sama dengan R sin alfa. R nya 8 sin 120 itu sama dengan 8 dikali negatif sin positif dikali sin 60 ya, sama dengan gini kan. Udah dipelajari sebelumnya. Jadi 60 sama dengan setengah akar 3. 8 dikali setengah akar 3. 8 kali setengah jadinya 4 akar 3. Sehingga dalam koordinat kartesius ini B ini menjadi negatif 4,4 akar 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.